Halo guys, jumpa lagi nih dengan saya Riza Kurniawan. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar di channel saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini untuk teman-teman semuanya. Ya, jumpa lagi bersama saya Rizal Kurniawan di channel Rizal Kurniawan ya. Mohon maaf ya, selama ini saya vakum ya. Ya, mungkin karena aktivitas juga dan terutama saya bingung ya mau ngapain di video gitu di channel gitu ya kan. Oke, gimana kabar? Semoga kabar tetap baik, tetap sehat, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di kesempatan kali ini saya mencoba untuk untuk membahas, untuk mengulas apa sih sebenarnya manfaat yang kita dapatkan dalam berorganisasi ya gitu ya. Tapi sebelum kita kita membahas materi itu atau pembahasan itu, materi kayak kuliah aja ya. Ada materinya. Ya, sebelum membahas itu kita terlebih dahulu mencoba untuk mengulas atau menyinggung sedikit apa sih organisasi itu gitu. Jadi sebenarnya organisasi itu adalah sebuah kelompok yang memiliki suatu tujuan yang dimana tujuan tersebut diselesaikan secara bersama-sama dengan kelompoknya. Jadi kalau misalnya organisasi yang bergerak di bidang anak dan tujuannya untuk mungkin untuk mengedukasi atau untuk untuk memberikan edukasi lah ke anak-anak kayak gitu. Nah, mereka berproses bekerja bersama bagaimana tujuan yang dimiliki atau dirancang organisasi itu berjalan dengan lancar atau sesuai kayak gitu ya untuk pengertian organisasi. Dan ya, dengan kita berorganisasi banyak loh sebenarnya manfaat yang kita dapatkan gitu. Apa aja sih? Nah, yang pertama adalah meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, dalam kita berorganisasi tentunya kan kita pasti berkenalan gitu kan, mengenal teman-teman baru ya kan, terus juga mengenal sikap-sikap yang baru, relasi-relasi baru. Nah, itu mau tidak mau kita harus berkomunikasi, berinteraksi dengan mereka agar tujuan atau visi dan misi yang dimiliki organisasi tersebut tercapai. Nah, dengan hal itulah maka kita tidak mau harus bisa lah berkomunikasi gitu kan, bisa memulai atau bisa membuat percakapan ya, minimal waktu perkenalan itu kita lancar lah ya berkomunikasinya, kita lancar interaksinya. Nah, itu kalau misalnya kita lancar di awal itu pasti kita akan mudah ya, tidak menemui kesulitan dalam berkomunikasi ataupun berorganisasi gitu. Jadi dengan kita sering atau banyak bergabung di organisasi itu kita meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi gitu. Jadi bisa memahami gimana sih, kalau aku komunikasi sama orang yang sikapnya seperti ini berarti aku kayak gini ya berarti ya. Terus juga kalau misalnya orang yang ekstrovert itu kayak gini ya ternyata ya, berarti aku harus komunikasi seperti ini dan lain-lain. Dan yang kedua, manfaat kita dalam bergabung atau berorganisasi itu adalah memperluas wawasan diri sendiri. Nah,
dalam berorganisasi itu tidak hanya seneng-seneng kumpul-kumpul ya kan, membahas proker-proker yang ada di organisasi, membahas visi dan misinya, membahas apa dan ya seluk-beluknya gitu, enggak. Ya, kita pasti di situ bekerja, berproses, dan kita lakukan apa yang kita bisa, apa yang sudah diatur ya, sesuai dengan bidangnya ya kan. Nah itu pasti kita akan menemukan pengalaman-pengalaman baru, menemukan pelajaran-pelajaran baru gitu tentang apapun itu. Nah kalau misalnya nih, kalau kita berorganisasi, kebetulan kita ditunjuk sebagai anggota divisi media dan komunikasi ya misalnya. Nah itu berarti kita nanti di situ akan bergelut dengan teknologi ya, dengan media kayak misalnya Instagram, TikTok biasanya kan gitu, atau YouTube. Nah kita komunikasi, nah itu tadi. Nah pasti di situ kita tidak mungkin lah misalnya kita gabung di Medcom terus itu aja dapatnya, nggak mungkin, pasti ada yang baru gitu. Apalagi kalau misalnya kan per divisi itu mempunyai beberapa anggota. Nah dari anggota-anggota itulah kita bisa bertukar pengalaman, bertukar ilmu, sehingga kita menemukan ilmu-ilmu baru, menemukan kemampuan-kemampuan yang baru. Itu yang dimaksud dengan memperluas wawasan diri sendiri. Ya selain Medcom juga banyak kayak divisi desain, divisi event ya kan. Kalau divisi event itu pasti kita bergelut dengan mengkonsep acara. Nah itu juga nggak akan monoton gitu. Apalagi kalau prokernya banyak, itu pasti setiap prokernya itu beda konsepnya, nggak mungkin sama. Nah dari hal itulah kita akhirnya menambah wawasan, menambah pengalaman, menambah pelajaran baru gitu. Nah selain itu, manfaat yang lain adalah memperluas pergaulan. Nah ini mirip-mirip kayak manfaat yang pertama tadi, yaitu meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Jadi kita berorganisasi itu kita bergaul, kita akrab, kita berinteraksi dengan teman-teman yang lain, baik itu untuk ya mungkin sekedar say hello, untuk perkenalan, untuk ngobrol-ngobrol gitu. Yang penting biasanya untuk visi dan misi gitu, itu pasti kita akan bergaul. Nah belum lagi kalau misalnya ada kayak kunjungan dari organisasi yang lain, dari komunitas yang lain kayak gitu, itu juga kita beradaptasi lagi dengan teman-teman yang baru, wajah-wajah yang baru, dengan gaya-gaya yang baru, sikap-sikap yang baru. Nah itu pasti akan menambah cara bagaimana kita berkomunikasi. Nah itu yang disebut memperluas pergaulan. Jadi kita kalau organisasi itu kita nggak melulu kenal sama teman-teman seorganisasi mulu, enggak gitu. Apalagi kalau teman-teman aktif di organisasi, baik itu jadi ketuanya mungkin, atau waketum ya kan, atau sekretaris, nah humas terutama ya, divisi humas atau si humas itu peluang besar ya, dia memiliki peluang besar karena di situ humas itu mungkin berkomunikasi dengan pihak-pihak sponsorship ya, berkomunikasi dengan pihak-pihak luar organisasi, itu mereka pasti akan memperluas pergaulan mereka. Nah itu yang diperoleh, manfaat yang diperoleh ketika kita berorganisasi. Manfaat yang lain lebih bisa memanage waktu. Nah gitu, ini yang paling penting. Kalau kita berorganisasi, kita pasti tidak bisa semaunya gitu ya, tidak bisa semaunya jam segini atau hari ini kita waktunya nyantai, ya udah nyantai aja gitu, nggak bisa. Jadi kalau di organisasi itu pasti kita dibatasin dengan waktu-waktu, deadline di mana kita harus bekerja atau berproses gitu. Nah
dengan adanya deadline itu pasti kita mau nggak mau harus mengatur waktu. Jam segini aku harus ke kantor misalnya, atau harus ketemu sama teman-teman buat rapat. Jam sekian nanti bikin Google Form buat absensi peserta kalau misalnya organisasi itu mengadakan talkshow atau webinar atau sebagainya gitu. Atau hari besok ini aku ada janjian sama pihak sponsorship misalnya. Nah itu kita harus harus pandai-pandai mengatur waktu gitu. Karena kalau misalnya kita masih belum bisa mengatur waktu, masih berantakan, itu ya kurang baik juga gitu efeknya ke diri kita sendiri. Jadi misalnya kita waktunya ada ketemuan sama tim sponsorship, ternyata kitanya lambat karena misalnya mungkin masih bangunnya kesiangan atau masih tidur atau gimana. Nah itu akibatnya akan fatal sekali gitu. Akhirnya pihak sponsorship kehilangan kepercayaan yang akhirnya berdampak kepada kinerja organisasi tersebut. Nah jadi kalau misalnya kita bisa memanage waktu itu enak gitu ya. Jadi kita itu tahu mengatur. Oh aku harus gini, oh aku harus gini jam segini, oh berarti aku udah waktunya ini nih gitu. Misalnya besok pagi jam 6 ada rapat atau briefing panitia misalnya. Nah itu berarti aku tidurnya nggak malam-malam ya. Oke dah, kalau aku ngurangin aktivitas yang sekiranya nggak perlu banget misalnya. Jadi jam 9 jam 10 itu udah tidur, dan kita alarm diri sendiri ya, mungkin dibantu sama HP ya. Itu kita berprogram waktu kita program diri kita, jam segini aku harus bangun, jam sekian aku harus gini. Nah itu ya memang kita dari awal itu pasti sama-sama belajar ya. Saya sendiri juga masih belajar banyak, makanya saya aktif gitu, sering di organisasi. Tujuan saya juga untuk intinya memperbaiki individu saya, memperbaiki pribadi saya. Jadi tadi memperbaiki komunikasi saya, memperbaiki public speaking saya, terus memperbaiki dalam memanage waktu. Nah itu pentingnya berorganisasi ya gitu. Nah manfaat yang lain banyak sekali nih manfaatnya nih sebenarnya di organisasi. Mungkin aku mengulas apa yang aku ketahui dan aku paham ya. Manfaat yang lain adalah meningkatkan rasa tanggung jawab. Nah dalam berorganisasi kita pasti mempunyai sebuah tanggung jawab, apalagi kalau kita memegang jabatan yang penting kayak ketua atau divisi sekretaris. Nah itu pasti jabatannya sangat penting. Nah itu kita dituntut untuk tanggung jawab kan. Nah terutama kalau di organisasi itu tanggung jawab yang paling besar adalah ketua. Jadi dia itu tanggung jawabnya sangat besar sekali, karena dia harus bisa mengkoordinir, bisa menyukseskan visi dan misi dari organisasi yang dia pimpin ya. Dia harus bisa menjalankan proker-proker itu dengan sukses ya, terutama terus juga bagaimana dia bisa memimpin anggota-anggotanya. Itu tanggung jawabnya sangat berat. Nah dari situlah kita bisa introspeksi. Kalau misalnya kita mau kita introspeksi diri sendiri, gimana ya, berarti aku harus kayak gini, aku harus tanggung jawab yang lebih untuk menyelesaikan proker yang menumpuk. Itu kita pasti akan mengatur diri sendiri, memprogram diri sendiri untuk bisa bertanggung jawab di organisasi itu. Nah mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku bahas di kesempatan kali ini. Misalnya kalau ada kata-kata yang salah atau kurang bisa dipahami, itu ya mohon maaf.
kayak gitu. Semoga kita dapat menjadi manusia-manusia yang berguna, manusia-manusia yang bermanfaat, terutama untuk sesama, karena sebaik-baik manusia itu adalah dia yang bermanfaat untuk sesama, gitu. Nah, dengan apa ya, dengan kita bergabung di organisasi itu kita pasti bermanfaat kok, bermanfaat untuk sesama, bermanfaat untuk tim juga. Nah, tanpa adanya kita sebagai anggota atau sebagai ya anggota kelompok itu juga nggak akan jalan. Organisasi tanpa kelompok juga nggak akan jalan. Kelompok tanpa organisasi yang terstruktur juga nggak akan jalan, kayak gitu. Jadi saling membantu, saling melengkapi, ya gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau sikap atau mungkin image, ya kan. Tetap sehat, stay safe, stay healthy. Terjagahi protokol kesehatan jika ada di luar. Semoga kita semua akan terlepas dari kondisi yang seperti ini. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.